Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi di sini bersama saya dan Kak Yance. Yance. Pada pertemuan kali ini, saya dan Kak Yance akan membahas mengenai jejak UMKM yang ada di negara Tikala. Untuk itu, langsung saja ya Kak. Ya. Mungkin untuk yang pertama itu mungkin Kakak bisa memperkenalkan diri dulu Kak. Oke. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Yance, sering dipanggil Yance Cihuy. Nama produk itu Tube Cihuy, berasal dari 7 bersaudara. Mungkin untuk perkenalan saat ini itu. Bisa nggak Kak ceritaan gitu mengenai awal mula usaha Kak usaha goreng ikan bilis Kak gitu. Oke. Baik. Usaha Kak berdiri di tahun 2018, itu di bulan Februari. Ya. Nah, itu di saat kadai mulai sepi, Akak beralih ke produk yang spesifiknya di Danau Singkarak, yaitu ikan bilis goreng gitu kan. Jadi Akak mulai memproduksi, terus tapi masih dalam tahap pesanan antar keluarga saja dulu gitu, belum pesanan besar gitu. Itu awal mulanya. Lah sekitaran ada sekitar 7 tahunan lah ya Kak. Ya, berarti tahun 2025 ya masuk 7 tahun. Usaha Kak kok fokusnya sama gitu Kak. Misalnya kalau ikan goreng bilis crispy atau ada jenis atau variannya apa Oh, sih? variannya. Kalau kebetulan awal tahun 2018 tuh sampai tahun 2022 itu adalah ikan bilis original. Terus di tahun 2022 ke depannya itu mulai berkembang ke palainya. Palai ikan bilis itu ada yang balado, ada yang bakar ambie tapi balado juga gitu. Yang paling best seller dari kan ada galeka kok yang ikan goreng original sama yang palai kan Kak. Nah, yang paling best seller itu apa tuh Kak? Yang lebih kancang larinya memang apa sih palai, karena dengan harga 5.000-an per bungkus dengan tahan lama dan alhamdulillah rasa yang lama rasanya gitu kan. Memang menjadi incaran bagi kawan-kawan di kabupaten kalau setiap kami buka stand gitu. Mungkin misi-misi bisa Kak. Boleh. Untuk berikutnya mungkin alasan Kak memilih usaha itu karena tadi kadai mulai sepi. Berarti awalnya Kak tuh emang usahanya yang buka kadai kayak Kak? Iya, kalau awal mulanya memang kadai tapi danau kan, karena kebetulan kita sampai lokasi wisata. Jadi kebetulan memang lah mulai sepi, beralih. Tapi tetap jualan waktu itu, jualan tetap, tapi beralih ke ikan bilis karena ingin juga merapatkan diri ke dinas Koperindak waktu itu. Penghasilan Kak seminggu itu berapa kira-kira Kak pesanan Kak yang Kak terima gitu? Kalau yang dari awal masih tadi hanya pesanan dari sanak saudara, mungkin dari kayak sanak yang dirantau gitu kan, masih belum menetap lah gitu pendapatannya. Tapi alhamdulillah mulai di tahun 2021 ke atas sampai kini, alhamdulillah lah banyak sekarang sampai per bulannya tuh bisa mencapai 4 jutaan. Berarti ikan bilis kok emang lah banyak dikenal sampai keluar ya Kak? Iya, memang terkenal kan. Kak memproduksi ikan goreng bilis Kak. Nah, itu yang memproduksinya itu Kak saya sama keluarga Kak atau Kak ada karyawan gitu? Kalau Kak yang membantu orang tua, mama gitu kan, kadang-kadang nolong membersihan, kadang nolong goreng, tapi karena produk Kak itu memang terbilang garing, nggak bisa sama Kak yang menggantikan Kak. Memang ya cuman Kak yang untuk eksekusi yang terakhir tuh, maksudnya menggorengan sampai mencapai garing, ya memang cuma Kak gitu. Berarti sistem keluarga ya, sistem Kak? Keluarga. Selama kan Kak lah 7 tahun kok usaha ikan bilis kok. Ada enggak tantangan atau tantangan Kak lah dalam berusaha selama 7 tahun kok gitu? Kalau tantangan, kalau seandainya mendapatkan bahan baku,
pertama karena harga yang tidak stabil. Iya. Sering naik turun, bahkan harganya kalau lah melonjak itu mencapai ratusan. Terus ikannya pun agak susah. Paling itu. Terus kalau untuk tantangan persaingan gitu, maksudnya tentang harga di kabupaten, itu sering kalah kadang-kadang dengan harga ikan bilik di Sebarang gitu. Karena di Sebarang tuh agak lebih rendah harga produksinya dibandingkan ikan bilik di Siko gitu. Oh, yang Sebarang tuh berarti yang Sebarang mulai dari Paninggahan lah gitu. Paninggahan ke situ ya, Kak? Paninggahan situ. Berarti di situ ada aja yang produksi. Di situ banyak memproduksi karena mereka tuh lawaknya bisa dibilang stabil karena ada alahan gitu. Kayak danau tapi kayak menjorok gitu kan, kayak sungai gitu katanya. Itu yang disebut sering alahan, itu banyak ikannya gitu. Kalau di Siko ikan sering hilang, jadi harganya agak tinggi gitu. Itu yang menyebabkan harganya agak naik dibandingkan mereka di situ gitu. Ikan bilik kok banyak keluarnya tuh musim apa gitu, Kak? Kan kini payah ikan bilik ini, Kak. Ya. Kalau musimnya akak mungkin tak lo tahu mana karena memang dah nelayannya kan. Ya, Kak. Tapi setahu akak belakangan memang sulitnya itu pun dipengaruhi karena bibitnya tuh ketek-ketek lah diambil nelayan tuh. Gitu. Jadi yang seharusnya berkembang banyak gitu kan, karena mereka memakai waring yang rapat kalau dari awak gitu. Jadi sehingga anak-anak bilih itu naik atau bau gitu kan. Jadi itu yang salah satu menyebabkan bilih itu agak langka selain dari badai dan lain-lainnya gitu kan. Tapi yang kini-kini kok nampak memang calon-calon bayi ikan bilih itu alun pantasnya dipanen gitu. Iya, patang tuh kan Ina sama kawan-kawan, Kak. Ada di tampe Kak apa Loli. Kak Loli dah, Kak. Yang mana? Dia lupa namanya. Akak tuh wakil ketua UMKM di Tikala kok, Kak. Jadi patang tuh kan pas gua ada kegiatan lo sama Kak tuh, Kak. Jadi pas kami tiba di rumahnya tuh cewek, Kak. Oh, cewek. Suami akak kok sedang dapet ikan lah gitu, Kak. Ya, yuk ketek-ketek lah, Kak. Ya, alih-alih kan. Alih-alih gitu. Iya. Kadang bisa dibilang segadang teri gitu loh. Iya. Untuk ikan bilik kok akak yang turun mambil ke danau atau Kak melalui orang lain? Akak beli tapi tidak langsung ke nelayan bana do, karena di Siko sistemnya tuh lewat agen gitu. Agen tuh memang masih orang Siko juga. Jadi kita jarang bisa mambil ke nelayan langsung. Karena pertimbangannya kayak gitu. Kalau nelayan tuh magihan kawak yang sekali-sekali membali mungkin tidak rutin, bisa dibilang nggak rutin. Mereka pertimbangnya nanti kalau ketika membludak agen tuh nak namuh mambil, beko kan tabangkalai mereka gitu. Makanya tuh sering dioper ke ombilin. Kayak gitu. Jadi kita membalinya tuh yo tambah naik harganya, mungkin harganya 50 lah dari nelayan. Ke agennya kita beli bisa 60, 70 gitu. Selama Kak mengolah ikan bilik kok, Kak, gitu. Ya. Ada enggak ciri khas dari usaha Kak gua dari bandingan dari yang usaha-usaha yang lain? Ya, setahu Kak produksi Kak gitu kan istilahnya tuh Mbak tadi Dek Gariang tadi itu bisa tahan lama tanpa di spinner gitu kan, tanpa harus penyaringan minyak lagi. Jadi kalau talata di packaging tuh ndak merembes gitu kan, karena memang ndak terlalu mengandung minyak. Terus memang terbuktinya gitu di saat akak mulai kurang memproduksi, ketika langganan akak tuh pengen membeli oleh-oleh, yo akak tetap dihubungi gitu. Lah kak coba pernah bilang lagi tidak memproduksi Bu gitu kan. Oh deh ibu, memang itu cocok deh anak-anak ibunya lah, ibu coba balik kanan lain, ya punya ance juga, kayak gitu bahasa beliau. Itu pun yang mengatakan adalah mamanya dari Kadis Koperinda. Jadi beliau tuh masih kemarin tuh masih nelpon kan, karena memang alun memproduksi bana. Beliau yang mengatakan kayak itu, bukan 1-2 orang juga yang ngecek kayak gitu.